Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dea Davina, NIM 2120202116. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Berikut ini videonya. Untuk materi pada kali ini dengan judul Pendekatan dan Alat Bantu Media Pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Dalam pengembangan media pembelajaran, terdapat beberapa pendekatan dan alat bantu yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam materi hari ini akan saya bahas mengenai beberapa pendekatan dan juga alat bantu dalam media pembelajaran. Yang pertama, ada pendekatan behavioristik. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan reinforcement atau penguatan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, media pembelajaran yang digunakan harus dapat memberikan penguatan atau reward yang dapat memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, ada pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa akan sangat aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar. Dalam hal ini, media pembelajaran harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan bahan ajar secara langsung. Kemudian, pendekatan yang ketiga ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan media pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Pembahasan yang kedua mengenai alat bantu. Yang pertama ada multimedia. Multimedia adalah salah satu alat bantu yang sering digunakan dalam media pembelajaran. Dalam hal ini, multimedia itu dapat berupa gambar, audio, video, dan animasi yang digunakan untuk membantu siswa memahami materi belajar. Yang kedua, ada papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif adalah alat bantu yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis atau menunjukkan sesuatu secara langsung pada layar. Dalam hal ini, papan tulis interaktif dapat memudahkan siswa dalam memahami materi ajar, karena guru dapat menggambarkan dengan lebih jelas dan siswa dapat berinteraksi secara langsung. Yang ketiga itu ada augmented reality, adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek atau gambar 2D atau 3D yang ditampilkan pada layar dengan cara yang lebih hidup. Dalam hal ini, augmented reality dapat membantu siswa memahami materi ajar dengan cara yang lebih menarik dan juga interaktif. Pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam hal ini, guru perlu memilih pendekatan dan alat bantu yang tepat untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan membantu siswa memahami materi ajar dengan lebih baik. Studi kasus media yang efektif dalam proses pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Dalam proses pembelajaran PAI, media pembelajaran dapat membantu memperkuat pemahaman siswa tentang materi ajar dan juga untuk dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa contoh media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, video pembelajaran. Video pembelajaran dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, video pembelajaran dapat menampilkan narasi yang jelas dan juga gambar yang mendukung yang dapat membantu siswa memahami materi ajar dengan lebih baik. Video pembelajaran juga dapat menampilkan contoh-contoh kehidupan nyata yang relevan dengan materi ajar, sehingga siswa dapat merasakan bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada e-book. E-book dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran PAI. Dalam hal ini, e-book dapat mempermudah siswa dalam mengakses materi ajar kapan saja dan juga di mana saja. E-book juga dapat dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif seperti gambar dan video yang dapat membantu siswa memahami materi ajar dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga ada games edukasi. Games edukasi dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran PAI. Dalam hal ini, games edukasi dapat menyajikan materi ajar secara menyenangkan dan interaktif, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingat materi ajar. Games edukasi juga dapat menekankan pada nilai-nilai keagamaan dan moral yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada audio pembelajaran.
Dalam hal ini, audio pembelajaran dapat menyajikan narasi yang jelas dan dapat membantu siswa memahami materi ajar dengan lebih baik. Audio pembelajaran juga dapat menampilkan contoh-contoh kehidupan nyata yang relevan dengan materi ajar, sehingga siswa dapat merasakan bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, media pembelajaran dapat membantu memperkuat pemahaman siswa tentang materi ajar dan juga mengoptimalkan proses pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, guru perlu memilih media pembelajaran yang tepat dan juga efektif untuk membantu siswa memahami materi ajar dengan lebih baik dan juga menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian video materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.